Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Hadi Prakosa dalam NIM A310190-172 dalam sekilas berita mengenai pandemi COVID-19 atau Corona dalam proses pembelajaran. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun demikian, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, serta interaksi belajar antara pelajar dengan pengajar. Sebab apa? Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Dalam situasi pandemi ini, menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan ini. Demikian seperti dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam. Pada acara Medan International Conference on Energy and Sustainability Selasa 27 bulan 10. Saat ini pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi, bukan hanya transmisi pengetahuan sebetulnya, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran akan tetap tersampaikan dengan baik. Permasalahan pembelajaran jarak jauh yang dialami pada masa pandemi ini. Permasalahannya diantaranya adalah belum meratanya akses jaringan, smartphone atau gawai yang belum memadai, serta mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik maupun guru, dan belum siapnya dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Dalam menggunakan metode pembelajaran jarak jauh ini, terjadi kesusahan atau kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan hal tersebut ini yang menjadi kendala besar yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Selain permasalahan ini, kami juga akan memberikan pencegahan mengenai penularan COVID-19 di masyarakat sekitar. Untuk pencegahan penularan COVID-19 ini, saat bepergian jauh kita dianjurkan untuk menggunakan masker, dan setelah berpergian, setelah sampai ke dalam rumah masing-masing, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita dianjurkan juga untuk menggunakan hand sanitizer. Selain menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, mencuci tangan, kita juga dianjurkan oleh pemerintah untuk menjaga jarak antara orang satu dengan orang lainnya minimal 1 meter. Serta untuk berjabat tangan kita disarankan untuk tidak berjabat tangan dulu agar tidak tertular oleh COVID. Selanjutnya kita memasuki materi upaya peningkatan kualitas pembelajaran di masa pandemi. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas guru, sebagian besar dinas pendidikan telah melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Meskipun dengan kuota terbatas, namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya peningkatan kapasitas guru. Mungkin ada upaya yang harus diperhatikan oleh pemerintah mengenai kuota. Dalam proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini kan, mahasiswa atau pelajar SMA menggunakan aplikasi Zoom Meeting itu atau Google Meet. Dalam aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet itu kan menggunakan metode video seperti video call melalui WhatsApp yang menghabiskan sangat banyak kuota saat melakukan proses pembelajaran. Padahal setiap matkul atau setiap mata pelajaran itu sebagian besar menggunakan Google Meet atau Zoom. Sedangkan kuota internet ini tidak mencukupi jika pemerintah juga tidak merealisasikan kuota untuk mahasiswa dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini. Selain masalah kuota internet, di Indonesia ini juga mengalami kendala di bagian akses internet atau sinyal. Mungkin di kota-kota besar jaringan internet atau akses internet itu sudah memadai karena tower-tower jaringan sudah banyak. Namun sebaliknya di wilayah tertentu atau wilayah terpencil lainnya atau terdalam
misalnya di daerah Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan lain sebagainya. Mungkin akses internet di sana itu malah belum terekspos atau belum bisa mendapatkan aksesnya yang baik, bahkan malah bisa dikatakan buruk jaringan di sana. Untuk saran dari saya, pemerintah itu harus juga memperhatikan wilayah-wilayah terpencil tersebut, karena wilayah terpencil tersebut juga terkena imbas dari corona ini, dan seluruh sekolahan dan mahasiswa di sana juga menggunakan akses kuliah atau akses pembelajaran via Zoom atau via Google Meet. Dalam rangka harus diperhatikannya akses jaringan ini guna agar aktivitas pembelajaran daring di sana di wilayah terpencil atau di wilayah yang belum terjamah oleh akses jaringan yang baik, dia bisa lancar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan tidak ada kendala apapun. Mungkin hanya ini sekilas berita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.